Adegan di awal film diperlihatkan ada seorang gadis cantik yang sedang bernyanyi, dan ia pun bernyanyi dengan sangat merdu. Dari sini, kisah dari gadis itu pun diceritakan. Tersebutlah seorang pria yang bernama Viraj. Ia adalah seorang fotografer terkenal di kotanya Mumbai. Ia membuka kantor sendiri yang dikelolanya bersama kawannya bernama Justin. Viraj adalah orang tua tunggal yang memiliki putri cantik berumur 6 tahun bernama Mahi. Ia sangat menyayangi putrinya lebih dari hidupnya sendiri. Disebutkan mereka juga tinggal bersama kakeknya Mahi bernama Jayaram. Ada juga Pluto yang merupakan anjing kesayangan mereka. Hampir setiap malam Viraj terbiasa membacakan cerita dongeng untuk Mahi. Biasanya Mahi membayangkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut seperti Mahi yang biasanya menjadi tokoh utamanya, ayahnya, serta yang lainnya. Setelah selesai membacakan cerita, tiba-tiba kali ini Mahi protes. Mengapa setiap kali bercerita tidak pernah ada sosok ibu dalam cerita itu? Viraj yang terdesak akhirnya berjanji akan bercerita tentang sosok ibu di dalam ceritanya. Tapi dengan syarat Mahi harus meminum obatnya dan mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Si kecil Mahi, ia memiliki penyakit paru-paru akut yang dinamakan fibrosis kistik. Viraj terus melakukan berbagai upaya untuk menyembuhkan Mahi. Tapi sesibuk apapun Viraj, ia bersama Mahi selalu meluangkan waktu untuk bersama. Viraj telah menjadi sosok ayah sekaligus ibu bagi Mahi. Jayaram juga ikut merawat Mahi bersama Viraj. Demi mendapatkan cerita tentang ibunya, Mahi terlihat giat belajar agar bisa mendapatkan nilai tertinggi. Usahanya pun tidak sia-sia, dan dengan semangat, Mahi menunjukkan nilainya kepada Viraj, berharap ayahnya segera menceritakan sosok ibunya dalam cerita. Saat itu, Viraj yang baru pulang kerja mengaku sangat lelah, dan ia mengatakan akan bercerita lain waktu saja. Mahi lalu mengingatkannya agar tidak ingkar janji. Merasa didikte anaknya, Viraj jadi emosi, kemudian memarahi Mahi. Hal itu membuat Mahi jadi bersedih. Keesokan paginya, Mahi dan Pluto tiba-tiba menghilang dari rumah. Viraj yang panik lalu mencarinya ke beberapa tempat. Mahi ternyata pergi dari rumah bersama Pluto untuk membeli permen kapas. Tiba-tiba Pluto berlari hingga terlepas dari tangan Mahi. Dengan sekuat tenaga, Mahi pun mengejar Pluto. Dan sesaat kemudian terlihat seorang wanita di ujung jalan membantu menangkap Pluto. Wanita itu bernama Yasna. Yasna kemudian menawarkan minuman kepada Mahi, tapi ditolaknya. Mahi mengatakan bahwa ia hanya boleh minum teh yang ada di dalam tasnya. No, thank you. Ia pun bercerita kepada Yasna bahwa ia telah kabur dari rumah dan setiap kali dimarahi ayahnya, ia akan pergi untuk membeli permen kapas. Sesaat kemudian, Mahi pun akhirnya berpamitan kepada Yasna, seraya mengucapkan terima kasih. Setelah itu, di tengah jalan raya, Pluto kembali berulah tidak mau jalan. Terlihat ada truk besar yang akan menabrak mereka. Yasna yang melihat itu lalu spontan lari, kemudian memeluk Mahi. Hampir saja mereka tertabrak. Syukurnya truk tersebut mengerem mendadak. Terlihat Viraj yang menerima telepon dari Yasna menginfokan tentang Mahi. Ia pun langsung meluncur ke tempat yang dimaksud. Sampai di sana, Viraj langsung memarahi Mahi karena pergi dari rumah diam-diam. Yasna kemudian mencairkan suasana dengan mengajak Viraj berkenalan. Tak lupa, Viraj juga menyampaikan terima kasih atas bantuannya. Mahi sepertinya masih kesal dengan ayahnya, karena setiap kali Viraj bertanya, ia meminta Yasna yang menjawab. Dan sepertinya Mahi telah bercerita banyak hal kepada Yasna. Viraj disalahkan oleh Yasna karena telah ingkar janji kepada Mahi. Ia mengetahui tentang Mahi yang belajar dengan giat hingga menjadi juara kelas hanya untuk mendapatkan cerita tentang ibunya, tapi malah Viraj mengingkari janji tersebut. Viraj pun kaget karena Yasna mengetahui tentang janji itu. Namun, ia mengatakan agar Yasna tidak usah ikut campur. Viraj lalu mengajak Mahi untuk pulang dan menjanjikan cerita tentang ibunya nanti malam. Yasna kembali angkat bicara karena tadi ia sudah berjanji kepada Mahi bahwa ia akan mendapatkan cerita tentang ibunya. Dengan berbagai alasan, Yasna pun mendesak Viraj agar segera bercerita. Terlihat kekompakan mereka saat menuntut Viraj. Viraj pun tidak diberikan pilihan lain dan akhirnya ia pun mulai bercerita. Di suatu kota kecil bernama Connor, Tamil Nadu, terlihat Viraj muda bersama kawannya Justin. Ia sedang merintis karirnya sebagai seorang fotografer. Saat itu, ia sedang mengambil gambar di suatu stasiun kereta api. Tanpa disengaja, ia melihat seorang wanita bersama adik laki-lakinya yang turun dari kereta. Wanita itu yang akan diceritakan sebagai Ibu Mahi nantinya.
Mahi tiba-tiba menghentikan cerita ayahnya. Mahi bingung harus membayangkan ibunya seperti siapa. Lalu Yasna menyarankan agar membayangkan ibunya seperti dia saja. Mahi pun setuju, lalu meminta ayahnya melanjutkan cerita. Ibu Mahi bernama Farsa. Virat jatuh cinta pada pandangan pertama saat di stasiun kereta. Kemanapun Farsa pergi selalu diikutinya. Dari kejauhan, Virat selalu mengambil foto-foto Farsa. Dan lama-kelamaan tindakan Virat membuat Farsa kesal. Ia pun marah karena Virat mengambil fotonya tanpa izin. Justin pun mencoba menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Ia meminta Farsa mengecek keseluruhan foto-fotonya. Setelah dicek, Farsa malah merasa terkesan melihat hasilnya. Ia pun mencoba berdamai dengan Virat. Akan tetapi, Virat yang saat itu terbuai asmara menjawab Farsa penuh rayuan akan perasaannya. Raut wajah Farsa pun kembali kesal dan ia pun pergi. Di keesokan harinya terlihat Virat dan Justin ada di tempat pemotretan di mana ia bekerja. Tanpa diduga, terlihat Farsa muncul di tempat itu. Dan ternyata Mahendra yang merupakan bos Virat adalah paman dari Farsa. Farsa mengatakan ke pamannya bahwa ia ingin mengambil beberapa hasil foto. Mahendra pun lalu menugaskan Virat mengurus kebutuhan Farsa. Di dalam perbincangan mereka, Farsa banyak bercerita tentang kondisi orang tuanya yang sering bertengkar dan akan segera bercerai, yang mana mereka berdua selalu jadi korban atas pertengkaran itu. Dari situ, Farsa tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama, apalagi tentang ikatan pernikahan dan anak-anak. Virat akhirnya bisa memahami perasaan Farsa. Tapi Virat tidak menyerah begitu saja, ia menawarkan pertemanan kepada Farsa. Dan Farsa pun setuju, asalkan tidak ada romantisme percintaan katanya. Seiring waktu berjalan, kebersamaan mereka menjadi sangat dekat. Farsa merasakan kenyamanan di dekat Virat. Virat pun akhirnya tahu bahwa Farsa tidak menyukai anjing, yang tak lain adalah si kecil Pluto. Virat juga tidak segan-segan mendatangi Farsa yang sedang makan malam bersama pamannya itu. Melihat itu, Farsa lalu mengajak Virat berbicara di ruangan sebelah. Di sana ada sebuah gitar yang lalu dimainkan oleh Farsa, dan ia pun mulai bernyanyi. Suara Farsa begitu merdu hingga membuat Virat menjadi terpana. Tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke ruangan, dan terdengar suara wanita berteriak tentang perselingkuhan pasangannya. Hal itu membuat ingatan Farsa kembali terngiang akan pertengkaran orang tuanya. Virat selalu mencoba menenangkan Farsa, dan ia pun mengajaknya pergi dari sana. Terlihat adegan di mana Farsa yang sedang melamun dan kemudian si kecil Pluto mendekatinya. Ia pun akhirnya perlahan bisa menyukai anjing tersebut. Di suatu malam saat Farsa ada di taman sedang melihat bintang, Virat datang dengan menunjukkan kamera barunya. Virat bercerita ia mendapatkan kamera itu karena ada orang kaya yang membayar Pluto. Ia pun mengatakan Pluto akan bahagia karena pastinya akan dirawat dengan baik. Tak diduga raut wajah Farsa menjadi murung setelah mendengar cerita Virat itu. Farsa pun berkata jika seandainya ia jatuh cinta kepada Virat, apakah Virat akan menjualnya karena alasan ketidakmampuan, ucap Farsa. Farsa yang kesal lalu sontak mengatakan bahwa ia akan meninggalkan kota, dan ia pun berlalu. Virat kaget atas reaksi Farsa yang sangat kesal karena ia menjual Pluto. Diceritakan Farsa kembali ke kota asalnya di Mumbai. Berulang kali telepon dan chat dari Virat tidak dia respon. Seminggu kemudian, Virat yang datang ke Mumbai, ia terlihat membawa Pluto bersamanya. Farsa sangat senang melihat hal itu. Kemudian, ia berlari lalu memeluk Virat. Dan ternyata dalam diamnya Farsa memendam rindu pada Virat. Yang awalnya ia tidak percaya akan cinta, kini malah jatuh cinta kepada Virat. Dari kejauhan pertemuan mereka dilihat oleh Silva, ibu dari Farsa. Saat itu juga Silva mengajak Virat bicara di sebuah restoran. Virat diinterview tentang segala pekerjaan dan gajinya. Farsa merasa sangat tidak nyaman dengan sikap ibunya itu. Silva meminta Virat untuk sadar diri di mana ia dinilai tidak pantas mencintai Farsa yang berasal dari keluarga kaya. Tidak berhenti di situ, Silva juga meminta Virat untuk membayar makanan yang sudah mereka pesan. Virat yang kalang kabut saat itu lalu berpura-pura izin untuk mencari Pluto. Ditinggal berdua, Farsa protes atas sikap ibunya yang mempermalukan Virat. Silva mengaku melakukan itu semua demi kebahagiaan Farsa. Ia tidak ingin Farsa salah dalam memilih pasangan dan mengatakan ia akan menderita jika menikah dengan Virat. Silva tidak ingin pernikahan Farsa gagal seperti dirinya.
Viraj pun datang kembali. Ia kemudian membayar semua tagihan hari itu dengan gajinya 1 bulan. Viraj berkata ke Silpa bahwa memang ia adalah orang dari keluarga miskin, tapi dengan usaha dan kerja kerasnya, ia yakin akan menjadi sukses di masa depan, dan Viraj pun merasa akan bisa mengatur segalanya. Saat itu juga dengan keyakinan penuh di hadapan Silva, Viraj malah mengajak Farsa untuk menikah. Farsa yang terpesona dengan perkataan Viraj langsung mengangguk tanda setuju. Setelah itu Viraj dan Farsa akhirnya menikah tanpa kehadiran sang ibu. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Viraj terus berjuang meningkatkan karirnya sebagai seorang fotografer, dan Farsa pun juga membantunya dengan menjadi penyanyi di sebuah kafe. Viraj juga menjual tanahnya di desa untuk membangun studio foto di Mumbai. Seiring waktu, perekonomian Viraj membaik. Sebuah rumah bisa ia beli untuk mereka tinggali. Setelah 3 tahun hidup bersama, Viraj mendambakan hadirnya sang buah hati. Respon Farsa cukup mengejutkan kala itu. Ia mengingatkan Viraj akan janjinya bahwa mereka akan hidup berdua saja tanpa orang lain. Lalu terjadilah perselisihan di antara mereka yang membuat Viraj tersulut emosi. Ia lalu pergi keluar dengan membanting pintu. Tampak di luar, Viraj kemudian langsung tersadar bahwa ia telah menyakiti hati Farsa, dan ia pun kembali ke dalam lalu memeluk istrinya itu. Ia meminta maaf atas sikap kasarnya barusan dan berjanji tidak akan menuntut anak lagi ke Farsa. Demi membuat Viraj bahagia, Farsa pun akhirnya siap memiliki anak. Viraj sangat bahagia mendengar ucapan Farsa tersebut. Ia berjanji bahwa dengan memiliki anak itu akan menjadi keputusan terbaik dalam hidup mereka. Tidak berselang lama, Farsa pun akhirnya hamil, dan setelah sekian bulan, waktu yang dinanti akhirnya tiba. Viraj yang sibuk dengan pekerjaannya lalu menyusul ke rumah sakit, yang akhirnya Farsa melahirkan bayi perempuan. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Ranjan yang menangani proses melahirkan Farsa memberikan kabar buruk. Bayi itu lahir dengan kondisi kelainan paru-paru katanya, alias fibrosis kistik. Umurnya diprediksi tidak akan lama kata dokter. Viraj pergi melihat bayinya di ruang inkubator. Farsa juga ada di sana dengan menahan segala kesedihannya. Farsa menuntut janji Viraj bahwa dengan memiliki anak akan membawa kebahagiaan di antara mereka. Farsa sangat berduka dan menangis histeris. Viraj berusaha menenangkan istrinya yang sedang frustasi itu. Farsa tidak mau lagi bicara dengan Viraj. Ia memilih curhat kepada ibunya melalui telepon. Putri mereka yang diberi nama Mahi masih belum bisa dibawa pulang karena harus tetap mendapat perawatan. Atas kondisi Mahi itu membuat Farsa menangis sepanjang hari. Dan baru setelah 4 bulan lamanya akhirnya Farsa buka suara kepada Viraj. Tapi kata-katanya yang keluar dari mulut Farsa sangat menyakitkan hati. Farsa mengaku menyesal pernah datang ke Connor dan bertemu Viraj. Andai waktu bisa diputar kembali, ia berharap tidak jatuh cinta dan tidak menikah dengan Viraj. Dan bahkan Farsa berharap tidak melahirkan Mahi. Dengan menangis haru, Mahi meminta ayahnya untuk stop bercerita. Ia berlari memeluk sang ayah dengan penuh tangis. Mahi mengatakan tidak mau lagi mendengar cerita tentang ibunya dan mengajak sang ayah untuk segera pulang. Yasna pun jadi ikut merasa bersalah atas kondisi itu. Dan sebelum mereka berpisah di parkiran, Yasna kembali menanyakan ke Viraj apa yang sebenarnya terjadi kepada Farsa. Viraj kemudian sedikit melanjutkan ceritanya. Terlihat Viraj yang syok mendengar ucapan Farsa itu. Lalu tiba-tiba mobil mereka tabrakan. Viraj terluka dan pingsan, sedangkan Farsa diceritakan meninggal saat kejadian. Cerita Viraj membuat Yasna turut berduka cita. Kejadian itu bahkan terbayang oleh Farsa hingga ia pulang ke rumah. Tapi ada yang aneh dari semua cerita Viraj itu. Ketika Viraj membuka laptop, terlihat foto Yasna di sana. Dan ternyata Yasna sebenarnya adalah Farsa dalam cerita Viraj. Di sini bisa kita ketahui Viraj bercerita tidak sepenuhnya jujur. Itu artinya nama Farsa hanya fiktif belaka dan ia pun masih hidup. Tokoh Farsa sebenarnya adalah Yasna itu sendiri. Scene pun diperlihatkan flashback setelah kecelakaan tersebut. Farsa alias Yasna dirawat di rumah sakit. Ibu Yasna yang tak lain adalah Silva melarang Viraj menjenguk istrinya. Yasna kini telah menderita amnesia atau hilang ingatan. Ia telah melupakan semua memorinya tentang Viraj. Dan bahkan 2 hari sebelum kecelakaan terjadi, Silva mengatakan bahwa Yasna ingin bercerai dengan Viraj. Oleh karena itu, Silva meminta kepada Viraj agar tidak lagi datang ke dalam hidup Yasna. Dan dengan segudang perih lukanya, serta demi kebahagiaan Yasna, Viraj pun setuju untuk pergi.
Firas berjanji bahwa ia dan putrinya tidak akan pernah hadir dalam hidup Yasna lagi. ఇంకెప్పుడు వింతని Tapi takdir mempertemukan mereka kembali melalui Mahi yang hampir ketabrak truk. Dan sebenarnya saat di kafetaria kemarin, Firas sangat kaget melihat orang yang bersama Mahi yang tak lain adalah Yasna. Ia sempat bimbang karena ia sudah berjanji untuk hilang dari hidup Yasna. Tapi Yasna justru yang masuk ke dalam kehidupan mereka kembali. Meskipun berat, Firas terpaksa berpura-pura tidak kenal dan memperlakukan Yasna seperti orang asing. Ia bertekad agar Mahi tidak akan bertemu Yasna lagi. Tapi di keesokan harinya, Yasna justru muncul di depan pintu rumah Firas. Yasna beralasan tujuannya datang karena peduli dengan Mahi. Ia prihatin dengan kondisi Mahi yang memiliki penyakit berbahaya. Firas menegaskan bahwa Mahi akan baik-baik saja. Sejak Mahi telah divonis tidak akan bisa hidup sampai 3 tahun, faktanya Mahi sudah berumur 6 tahun saat ini, ujar Firas. Yasna mengutarakan bahwa ia ingin bertemu Mahi, namun Firas tidak mengizinkannya. Tiba-tiba Mahilah yang justru keluar menemui teman barunya itu, dan mereka pun akhirnya berbaikan. Yasna berniat mengajak Mahi pergi jalan-jalan nanti malam katanya, dan ia pun mengatakan sudah menyiapkan hadiah kejutan untuk Mahi. Sekali lagi, Firas tidak memberi izin dengan alasan Mahi harus mengerjakan PR sekolah dan tidur. Namun Mahi mengatakan bahwa besok hari libur, sehingga Firas tidak bisa mengelak lagi. Mereka pun janjian bertemu malamnya. Kemudian Yasna pun izin pamit. Firas berpikir untuk menggagalkan pertemuan ibu dan anak itu. Ia lalu berencana mengajak Mahi ikut pergi ke goa untuk urusan pekerjaan. Mahi jadi sedih dengan keputusan ayahnya tersebut. Dan benar saja, Mahi akhirnya dibawa ikut ke goa bersama Firas. Sementara itu, Yasna menunggu kedatangan Mahi dari sore hingga malam. Tapi Mahi tak kunjung datang. Kadonya yang disiapkan untuk Mahi dimasukkan kembali oleh Yasna. Keesokan harinya, Yasna pergi menemui tunangannya, Dr. Arvin. Ia adalah orang yang menyelamatkannya dalam kecelakaan mobil saat itu. Rupanya mereka sudah merencanakan pernikahan seminggu lagi. Lalu, Mahi tiba-tiba menelpon menggunakan HP Justin. Halo? Yasna kaget diberitahu bahwa Mahi sedang berada di goa saat ini. Meski begitu, Yasna tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mahi. Happy birthday, Mahi. Ia juga berencana akan membuat kejutan ulang tahun untuknya di gua nanti. Saat di gua, Firas yang sibuk pemotretan cukup kaget melihat Yasna sudah bersama Mahi di sana. Mereka sedang merayakan kejutan ulang tahun Mahi dari Yasna. Melihat raut kebahagiaan putrinya itu, tidak mungkin rasanya bagi Firas membubarkan acara tersebut. Yasna datang ke gua bersama seseorang yang dikenal oleh Firas. Dialah Neha, adik perempuan Yasna. Firas sedikit berbohong dalam ceritanya yang menyebut adik Farsa adalah laki-laki. Neha memberitahu Firas tentang kondisi Yasna yang cukup memprihatinkan. Yasna benar-benar melupakan semuanya. Ia menganggap orang tuanya belum bercerai dan mengira ayahnya tinggal di Amerika, sehingga komunikasi mereka hanya lewat telepon saja. Malam harinya Firas merenungi semua yang sudah terjadi. Terlihat Yasna lalu datang menemaninya. Mereka berdua akhirnya duduk di pinggir pantai. Sembari obrolan, Yasna kemudian menanyakan apakah ada foto Farsa yang disimpan Firas. Firas pun mengatakan tidak ada. Yasna yang setengah memaksa kembali mengatakan setidaknya ada gambaran Farsa, ucapnya. Firas yang menjadi sedikit kesal itu akhirnya mengatakan gambaran Farsa dengan kain sari hitam, dengan tindikan di hidung yang meskipun selalu membuatnya jengkel, tapi bisa meluluhkan hatinya. Suasana yang romantis itu pun membuat Yasna terbawa. Yasna pun tiba-tiba secara spontan mencium Firas. Tindakannya itu membuat Firas jadi salah tingkah dan memilih pergi meninggalkan Yasna. Di pagi hari, Yasna berpenampilan persis seperti apa yang Firas ceritakan tadi malam. Tentunya tujuannya untuk membuat Firas terpesona. Pindah ke scene berikutnya, Firas mendapatkan telepon dari Dr. Ranjan. Ia memberitahukan Firas bahwa ada paru-paru yang cocok untuk Mahi. Firas sangat bahagia mendengarnya, namun ada satu kendala, kata dokter itu. Keberhasilan operasinya hanya 0,1%, sehingga tidak ada dokter yang berani mengambil risiko tersebut. Firas tetap memohon agar operasi bisa dilakukan. Dengan keyakinannya, Firas akan mengambil risiko apapun untuk itu. Ketika Firas sedang pusing tentang nasib Mahi, tiba-tiba Yasna datang kembali. Tanpa malu-malu, Yasna berbicara tentang cinta kepada Firas. Firas hanya terdiam tanpa respon apapun. Suasana itu kemudian disela dengan kedatangan Dr. Ashok yang merupakan adik Dr. Arvin.
Yasna diminta segera datang ke aula karena ada kejutan besar menantinya. Dan ternyata Dr. Arvin dan semua keluarganya sudah datang ke gua. Mereka ingin menyelenggarakan pernikahan di gua dan waktunya dipercepat. Yasna hanya diam, tidak mengatakan apapun. My fiance. Terlihat Mahi yang datang seorang diri mencari Yasna. Berkali-kali Mahi memanggilnya, tapi tidak didengar. Yang berujung malah Silpa yang menoleh ke arah Mahi. Saat Mahi ingin berlari mengejar Yasna, di saat itulah Firas datang lalu menahan Mahi. Ia mendangkap putri kesayangannya itu. Silpa baru menyadari jika anak kecil tersebut adalah cucu kandungnya sendiri. Tapi karena memang dasar Silva nenek yang tidak baik, dia sama sekali tidak menghampiri cucunya. Firas tidak ingin dirinya dan Mahi mengganggu pernikahan Farsa. Ia menahan kepedihan hatinya itu sendirian. Ia lalu mengajak Mahi untuk pulang ke Mumbai besok paginya. Namun Mahi sangat ingin bertemu Yasna sebelum pergi. Besok paginya, diam-diam Mahi dan Pluto menghilang lagi. Firas kalang kabut tidak bisa menemukan Mahi. Ia kemudian mengajak Justin mencari Mahi di lokasi pernikahan Farsa. Kedatangan Firas dilihat oleh Ashok. Firas lalu dibawa ke tempat sepi. Ia pun dihajar habis-habisan di sana oleh teman-teman Ashok. Tanpa perlawanan, Firas pun hanya diam saja. Di waktu yang sama, Mahi sedang mencari Yasna. Mahi gembira melihat Yasna di hadapannya. Justin juga melihat Mahi di sana dan menyerukan untuk segera pulang. Tapi Mahi tidak mau. Mahi malah berlari menghampiri Yasna. Namun langkahnya dihadang oleh Silpa. Silpa mengatakan ke Justin bahwa ia akan mengungkapkan rahasia itu kepada Mahi. Justin berulang-ulang memohon agar Silpa jangan mengatakannya. Namun Silpa tidak peduli. Ia memberitahu Mahi bahwa Yasna itu adalah ibu kandungnya yang sudah melupakannya. Silpa juga meminta Mahi agar melupakan ibu kandungnya. Seperti tersambar petir, hati Mahi hancur. Ia merasakan sedih yang luar biasa. Anak kecil itu hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Sementara itu di tempat lain, Dr. Arvin datang di tempat Viraj. Ternyata Arvin sudah mengetahui siapa Viraj sebenarnya. Ia lalu meminta Viraj untuk menjauhi kehidupan Yasna. Justin kemudian datang membawa Mahi ke hadapan Viraj. Kali ini Viraj tidak lagi memarahi Mahi karena pergi seenaknya. Ia hanya sedih melihat putrinya berkali-kali pergi mencari orang lain. Sampai ia mengatakan apakah cintanya tidak cukup untuk Mahi selama ini. Mahi kemudian menangis sejadi-jadinya. Ia merasa sangat bersalah dan kembali berlari memeluk sang ayah. Mahi berjanji tidak akan pernah meninggalkan Viraj lagi. Ia juga sudah tidak mau bertemu Yasna dengan alasan 65 roses. Sikap Mahi membuat Viraj heran. Lalu Justin mengatakan bahwa Silpa sudah memberitahukan semua kebenarannya ke Mahi. Viraj pun menjadi sangat marah atas itu. Ia khawatir info dari Silva itu akan berdampak buruk untuk kesehatan Mahi. Tak lama Yasna muncul bersama Pluto. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, Yasna masih saja berbicara tentang cinta. Ia berkata akan meninggalkan Arvin dan semua orang jika Viraj membalas cintanya. Viraj yang sedang emosi lalu memarahi dan mempermalukan Yasna. Kata-kata Viraj membuat Yasna sakit hati. Yasna pun lalu mengadu kepada Mahi. Tapi jawaban Mahi juga sama yang tidak menginginkan Yasna. Sikap dari keduanya itu membuat hati Yasna sangat sedih. Viraj yang masih tidak terima tindakan ibu Silpa kepada Mahi, ia kemudian mendatangi Silpa yang sedang duduk di tengah acara. Ia menghajar orang-orang yang menghalanginya di sana. Kemudian ia membalikkan kursi dan duduk berhadapan di depan Silpa. Viraj mengancam Silpa agar tidak main-main dengan hidup anaknya. Viraj akhirnya kembali ke Mumbai. Di dalam perjalanan, Mahi pingsan, kondisinya kritis. Lalu mereka bergegas ke rumah sakit. Kakek Mahi, Jairam pun ikut datang ke sana. Berbeda dengan kondisi Yasna yang terlihat sedang melangsungkan pernikahan. Tiba-tiba Jairam datang menemui Yasna. Jairam tidak suka dengan keputusan Yasna yang akan menikah dengan Arvin. Padahal Yasna mencintai Viraj. Ia lalu menasihati Yasna agar tidak lari dari masalahnya. Yasna mengaku mengambil keputusan itu karena Viraj dan Mahi tidak menginginkannya. Jairam meminta Yasna agar tidak menyerah, dan ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari Farsa. Jairam juga mengatakan bahwa Mahi sedang sekarat dan sedang dirawat di ICU. Terlihat Silpa lalu mendatangi mereka berdua. Ia meminta Yasna agar segera mengikuti prosesi pernikahan. Dalam tangisnya, Yasna akhirnya membuat keputusan. Ia meminta izin kepada Arvin untuk pergi.
Melihat itu semua, Arvin pun menjadi tidak tega. Ia lalu menyuruh Yasna untuk pergi mengejar kebahagiaannya. Scene lalu diperlihatkan Jairam dan Silva yang sedang berbicara. Silva menyalahkan Jairam atas batalnya pernikahan Yasna. Sedangkan Jairam balik menasihati Silva bahwa putrinya sudah lama menikah dan Viraj itu adalah suaminya. Jairam juga meminta ke Silva kalau sebagai suami istri mereka gagal, ia berharap sebagai orang tua janganlah mereka juga gagal. Sementara itu, Yasna dan adiknya Neha sudah sampai di rumah sakit. Viraj terlihat sedang duduk lemah seperti orang yang tidak memiliki semangat hidup. Yasna kemudian perlahan mendekati Viraj. Mereka menangis berdua atas keadaan Mahi sekarang. Ia berusaha menguatkan Viraj. Yasna mengatakan bahwa ia yakin tidak akan terjadi apa-apa kepada Mahi. Terlihat Yasna mencubit dada kiri Viraj seperti yang istrinya lakukan dahulu. Tanpa diduga, Arvin, Ashok beserta teman-temannya yang lain datang juga ke rumah sakit. Ternyata Arvin datang bersama kawan-kawan dokternya. Sebagai dokter, ia tersentuh melihat kisah Viraj dan Yasna. Kemudian ia dan teman-temannya berniat ingin menyelamatkan Mahi melalui tindakan operasi. Selama ini mereka dikenal sebagai dokter terbaik di India. Sejenak sebelum masuk ruang operasi, Yasna memanggil Mahi. Mahi pun membuka matanya sedikit. Dan kemudian dengan berurai air mata, Yasna mengatakan, apakah Mahi menginginkannya? Mahi lalu menjawab iya dengan mengangguk. Dengan penuh tangis, Yasna berjanji akan mengajarkannya lagu terbaik untuk Mahi setelah ia sembuh nanti. Terlihat Mahi yang melihat kedua orang tuanya di luar saat masuk ruang operasi. Terlihat Viraj dan Yasna menunggu di ruang tengah. Viraj sangat tersentuh dengan perkataan Yasna. Ia mengatakan ingin sekali menjadi Varsa, bertemu dengannya di Konor, merasakan jatuh cinta, lalu menikah dengan Viraj. Ia juga berharap Mahi dilahirkan untuknya. Kata-kata itu membuat Viraj menarik napas panjang, karena semua ucapannya berbanding terbalik dengan sebelumnya. Pada scene akhir, diperlihatkan di ruang operasi yang pindah ke sebuah ruang konser, di mana ada gadis di awal film yang sedang bernyanyi. Ya, itulah Mahi yang selamat dari maut dan tumbuh dewasa. Ia mewarisi bakat ibunya dalam bernyanyi, dan film pun tamat.